jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu. Ada berapa juta, bahkan bisa triliunan. Ya, kalau dibilang triliun masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anakku sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung aja. Pagi hari ini kita belajar kembali, yaitu tentang akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Sekarang kita sudah masuk ke pelajaran bab 3. Ya. Masuk ke pelajaran bab 3 tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bab 3 ini menceritakan tentang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk ke halaman 26. Langsung aja ya. Masuk ke halaman 26, itu ada beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus beriman kepada malaikat. Dan beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Ya. Rukun iman yang kedua, ya. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling taat dan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, malaikat itu selalu taat. Allah ciptakan malaikat itu untuk selalu taat. Selalu taat, ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi, dan semua orang itu beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya. Tuh. Malaikat itu selalu taat. Malaikat enggak pernah melanggar perintah Allah. Ada malaikat yang hanya diperintahkan oleh Allah sujud aja, dan mereka nanti akan sujud sampai hari kiamat. Ada juga malaikat yang Allah perintahkan hanya untuk bertasbih memuji-muji Allah. Udah, sampai hari kiamat mereka semuanya akan bertasbih. Mereka bertasbih, ya. Tidak ada yang lain lagi. Enggak ada yang mau begini, enggak seperti manusia. Manusia terlalu banyak mengeluh. Kalau malaikat tidak ada malaikat mengeluh. Malaikat diciptakan dari nur. Kalau manusia dari tanah. Kalau iblis dari api. Ya, berbeda-beda. Tapi kalau malaikat dari nur, diciptakannya aja sudah dari nurnya Allah, makanya dia taat. Ya, taat. Kalau manusia adalah yang taat, ada juga yang tidak. Kalau malaikat itu sudah pasti taat dia. Tidak ada malaikat yang membangkang, semuanya pasti taat. Semua malaikat, ya. Ada yang disuruh bertasbih, ada yang suruh baca istighfar dan sebagainya, ya. Dan mereka akan baca sampai hari kiamat, ya. Nama-nama malaikat diciptakan, ya. Allah menciptakan malaikat untuk membantunya dalam mengatur kehidupan manusia. Jadi Allah ciptakan malaikat itu untuk apa? Untuk membantu Allah mengatur kehidupan manusia. Ada malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amal baik dan buruk. Ada juga malaikat yang diperintahkan untuk mengatur turunnya hujan. Ada juga malaikat yang diperintahkan untuk menjaga laut dan bumi. Ada, ya. Allah ciptakan masing-masing malaikat untuk membantu kehidupan, ya, kehidupan manusia. Itulah sebabnya malaikat jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung, ya. Jadi jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu. Ada berapa juta, bahkan bisa triliunan, ya. Kalau dibilang triliun masih terjangkau namanya. Yang namanya malaikat jumlahnya tidak terjangkau atau tidak ada yang tahu. Tapi di sini kita pelajari hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satunya malaikat Jibril, ya, tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Kemudian malaikat Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui dan juga diimani. Untuk yang selain itu tidak perlu diimani, ya. Hanya kita mengimani yang kita tahu aja dulu, yang kita wajib. Tapi yang namanya malaikat semuanya wajib diimani karena termasuk rukun yang kedua. Jadi jumlah malaikat tidak ada yang tahu, saking banyaknya. Kenapa? Kok iya Ustaz bisa tahu jumlah malaikat tidak terhitung? Nah, ini ada.
keterangannya ya. Tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu jumlah malaikat ada berapa. Ya, makanya ada juga orang yang rajin berzikir. Ya, yang rajin berzikir ada berapa ribu malaikat yang mendoakannya. Bahkan zikirnya orang soleh itu 33 baca tasbih. Yang membaca tasbih itu ya pahalanya diibaratkan sayap malaikat yang diceburkan di laut kemudian dihempaskan. Dan seperti itulah banyaknya pahala orang yang bertasbih atau orang yang berzikir kepada Allah. Makanya ada malaikat yang selalu bertasbih saja. Tasbih ya. Karena mereka taat, tidak ada malaikat yang membangkang. Tidak seperti manusia. Dan malaikat juga ya Allah ciptakan tidak diberikan nafsu. Tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat diberikan nafsu, wah pengen nikah dia. Ya, makanya malaikat tidak diberikan nafsu. Terus malaikat itu laki-laki apa perempuan nih? Enggak ada yang tahu. Apakah laki-laki apa perempuan? Ya, dan malaikat juga tidak diberikan jenis kelamin. Intinya malaikat aja. Tuh. Kalau malaikat laki-laki pasti punya nafsu. Karena apa? Jelas laki-laki. Pasti yang namanya laki-laki butuh perempuan. Malaikat juga tidak diketahui apakah laki-laki atau perempuan. Ya. Malaikat tidak ada yang mengetahui laki-laki atau perempuan, dan malaikat juga tidak diberikan nafsu. Ya. Di sini ada 10 malaikat yang wajib kalian ketahui dan imani. Ya. Pertama, ya, nama-nama malaikat ya tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani sebagai berikut. Pertama, malaikat Jibril. Kedua, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Atid, Malik, dan Ridwan. Ridwan itu yang ke-10. Ya, salah satunya tugasnya beliau menjaga pintu surga. Antum ya, ingat, nanti kalian tinggal baca-baca aja. Kalau kalian sering baca, insyaallah kalian bisa. Ya, ingat, malaikat yang wajib diimani dan diketahui ada 10 dulu ya. Tapi malaikat wajib diimani. Kenapa? Karena mengimani malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Kemudian Allah ciptakan malaikat itu untuk apa? Untuk membantu atau mengatur kehidupan manusia di mana? Di muka bumi. Ya, di muka bumi. Dan malaikat juga tidak diciptakan dari nur Allah dan tidak diberikan nafsu. Antum. Oke, nanti kalian tinggal hafalkan nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Antum. Sekian dari Bapak, akhir kalam. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, silahkan dibaca kembali. Insyaallah paham. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.